Kebijakan program MEF tahap pertama pada era Presiden SBY, telah terjadi deal antara Indonesia dan Rusia dalam hal pembelian rudal, walaupun detail misil tidak terekspos. Ternyata banyak jenis rudal mematikan yang diborong Indonesia. Memang kabar telah dibelinya rudal untuk Sukhoi telah berhembus beberapa tahun lalu. Publik pun sebenarnya menunggu sosok rudal jenis apa yang dipasangkan pada Sukhoi TNI. Tetapi entah karena alasan apa, mungkin untuk menjaga unsur kerahasiaan, sosok jet tempur Sukhoi TNI AU dengan atribut rudal tak pernah diperlihatkan ke publik. Baik dalam flypast dan demo statik pun sosok rudal yang dimaksud belum tersingkap wujudnya. Namun akhir-akhir ini terdapat beberapa foto yang menunjukkan jenis rudal terbaru yang dipasang pada pesawat tempur Sukhoi TNI. Salah satunya yaitu rudal paling mematikan adalah KH-31 Zvezda yang oleh NATO diberi nama sandi Krypton. Krypton merupakan jenis rudal air to surface missile atau rudal udara ke permukaan yang memiliki peran utama untuk menghancurkan sistem pertahanan musuh baik itu di darat maupun di laut. Jangkauan rudal ini mencapai 110 km dengan kecepatan supersonik 3,5 Mach atau 3,5 kali kecepatan suara untuk mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi. Rudal-rudal Krypton didorong oleh 5 roket booster dan ramjet yang dipadukan dalam dual roket pendorong. Bentuknya mirip wahana antariksa Rusia, karena memang didesain oleh Biro Desain Soyuz di Turayevo, Rusia. Keunggulan utama rudal Zvezda yaitu memiliki kemampuan anti-radar, penghilang jejak, dan meluncur di bawah air. Saat meluncur, tahap awal rudal berakselerasi dengan mesin roket untuk mendapatkan kecepatan 1,8 Mach. Setelah itu mesin pendorong pertama dilepas untuk digantikan 4 mesin jet pendorong untuk mencapai kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi rudal ini berguna untuk mengurangi resiko tertembak, karena harus menerobos sistem pertahanan musuh untuk menghancurkan radar penjejak dan fire control radar. KH-31 Zvezda memiliki panjang 5,2 meter dengan berat 600 kg dan mampu menembak sasaran sejauh 110 km. Karena rudal ini ditugaskan untuk menghancurkan radar musuh, dia tidak dibebani hulu ledak besar, melainkan hanya 90 kg. Namun misi ini bisa terbang dari 165 hingga 49.000 feet. Dalam perkembangannya rudal ini bisa dipasang di kapal laut ataupun pesawat tempur MiG Gurevik MiG-29 dan Sukhoi Family. Kelebihan rudal ini mampu menghantam kapal perang, pesawat tanpa awak ataupun pesawat mata-mata. Selain Indonesia, saat ini rudal Krypton atau Zvezda menjadi salah satu rudal andalan berbagai negara seperti Venezuela, India, Cina dan tentunya Rusia. Radar penjejak dan fire control radar. KH-31 Zvezda memiliki panjang 5,2 meter dengan berat 600 kg dan mampu menembak sasaran sejauh 110 km. Karena rudal ini ditugaskan untuk menghancurkan radar musuh, dia tidak dibebani hulu ledak besar, melainkan hanya 90 kg. Namun misi ini bisa terbang dari 165 hingga 49.000 feet. Dalam perkembangannya rudal ini bisa dipasang di kapal laut ataupun pesawat tempur MiG. Tetapi entah karena alasan apa, mungkin untuk menjaga unsur kerahasiaan, sosok jet tempur Sukhoi TNI AU dengan atribut rudal tak pernah diperlihatkan ke publik. Baik dalam flypast dan demo statik pun sosok rudal yang dimaksud belum tersingkap wujudnya. Namun akhir-akhir ini terdapat beberapa foto yang menunjukkan jenis rudal terbaru yang dipasang pada pesawat tempur Sukhoi TNI. Salah satunya yaitu rudal paling mematikan adalah KH-31 Zvezda yang oleh NATO diberi nama sandi Krypton.
Krypton merupakan jenis rudal air-to-surface missile atau rudal udara ke permukaan yang memiliki peran utama untuk menghancurkan sistem pertahanan musuh baik itu di darat maupun di laut. Jangkauan rudal ini mencapai 110 km dengan kecepatan supersonik 3,5 Mach atau 3,5 kali kecepatan suara untuk mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi. Rudal-rudal Krypton didorong oleh 5 roket booster dan ramjet yang dipadukan dalam dual roket pendorong. Bentuknya mirip wahana antariksa Rusia, karena memang didesain oleh Biro Desain Soyuz di Turayevo, Rusia. Keunggulan utama rudal Zvezdanny yaitu memiliki kemampuan anti-radar, penghilang jejak, dan meluncur di bawah air. Saat meluncur, tahap awal rudal berakselerasi dengan mesin roket untuk mendapatkan kecepatan 1,8 Mach. Setelah itu mesin pendorong pertama dilepas untuk digantikan 4 mesin jet pendorong untuk mencapai kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi rudal ini berguna untuk mengurangi resiko tertembak, karena harus menerobos sistem pertahanan musuh untuk menghancurkan radar. Kebijakan program MEF tahap pertama pada era Presiden SBY, telah terjadi deal antara Indonesia dan Rusia dalam hal pembelian rudal, walaupun detail misil tidak terekspos. Ternyata banyak jenis rudal mematikan yang diborong Indonesia. Memang kabar telah dibelinya rudal untuk Sukhoi telah berhembus beberapa tahun lalu. Publik pun sebenarnya menunggu sosok rudal jenis apa yang dipasangkan pada Sukhoi TR.